Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel calon dosen dan pada malam hari ini saya akan membahas tentang pentingkah vaksinasi buat tubuh kita dan untuk apa sih vaksinasi itu? Tujuannya untuk apa? Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi buat kesehatan kita. Dan kita tahu bahwa sekarang kita itu hidup di tengah-tengah pandemi virus corona yang sampai sekarang belum bisa teratasi. Nah, apalagi kalau misalkan kita itu memiliki penyerta seperti penyakit jantung, penyakit asma, penyakit kanker lambung, diabetes dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau sampai terkena virus corona. Nah, sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan atau bisa mengendalikan virus corona, termasuk di seluruh negara gitu. Sampai sekarang virus corona itu lagi gencar-gencarnya, bahkan sampai lagi meningkat sekali di seluruh dunia. Nah, satu-satunya cara yang bisa mengalahkan virus ini adalah dengan imun tubuh kita sendiri. Artinya yang bisa mengalahkan virus corona ini adalah diri kita sendiri, tentunya dengan imunitas tubuh kita yang sangat baik. Nah, tentunya bisa melawan virus corona. Bagaimana mekanismenya? Jadi seumpamanya virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, secara otomatis imun yang ada di dalam tubuh kita itu akan merespon dan akan memberontak dan akan melawan si virus tersebut. Kalau imun kita itu baik, kalau imun kita itu prima, maka kita menang melawan virus tersebut. Sebaliknya, kalau imun kita itu lemah, maka kita yang akan kalah dan kita akan mati. Dan virus corona ini juga sangat berbahaya buat kesehatan kita kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kalau kita memiliki penyakit penyerta, ini akan tambah parah dan bisa sampai tidak tertolong. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah vaksin ya, dan keuntungan dari vaksin tersebut. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagi 4 kategori imunitas tubuh kita itu berdasarkan umur. Oke? Nah, jadi gini, ini pertama kita vaksin. Kita judulnya vaksin. Nah, ini jadi kita akan membagi 4 kategori imunitas tubuh kita itu berdasarkan usia. Nah, kalau usia anggaplah 0 sampai 20 tahun. Nah, ini imunnya sedang. Plus lah ya, imunnya sedang. Kenapa umur 0 tahun saya masukkan ke dalam imun sedang? Karena umur 0 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya itu dalam masa pertumbuhan, otomatis imunnya akan terus naik. Seperti itu. Itu menurut analisa saya. Nah, yang kedua, usia 20 sampai 40 tahun. Nah, imunnya bagus atau prima. Nah, pada usia 20 sampai 40 tahun itu imunnya lagi sedang bagus-bagusnya, sedang lagi prima. Jadi kalau seumpamanya virus corona masuk ke dalam tubuh yang berumur 20 sampai 40 tahun, saya pastikan virus corona akan menyerah. Tetapi tidak menutup
kemungkinan pada umur tersebut itu imunnya bagus. Kenapa? Karena pada umur 20 sampai 40 tahun ini adalah masa-masa remaja. Artinya banyak orang yang sedang beraktivitas, banyak sampai orang yang lupa makan, terlalu sibuk dengan karir sampai lupa tentang kesehatan. Jadi imunnya akan berkurang. Apalagi pada masa umur segini banyak orang yang sedang mengejar cita-cita, entah itu kuliah dan lain sebagainya. Tentunya imunnya pun akan berkurang kan, karena waktu. Terus pada umur 20 sampai 40 tahun adalah masa-masa remaja di mana seseorang sedang mengalami suatu perubahan atau revolusi, entah itu berpikir tentang masa depan, tentang keluarga ya kan, apalagi yang belum menikah ya kan, pasti kan sedang berpikir seperti itu kan? Sedang menabung gitu kan, apalagi umur masih muda, lagi sedang puber misalnya, atau sedang patah hati, sakit hati. Nah, itu juga akan mengganggu imunitas seseorang ya kan. Akhirnya imun seseorang juga bisa menurun. Jadi umur segini tidak menjadi patokan, tapi ini udah mewakili hampir 80% pada umur segini itu imunnya masih bagus. Nah, yang ketiga, usia 40 sampai 60 tahun. Imunnya sedang. Nah, pada usia 40 sampai 60 tahun, nah ini imun tubuhnya ini mulai menurun. Tadinya dari prima atau ke bagus menjadi akan terus turun dan menjadi imun sedang sampai negatif. Ya kan, di bawah sedang, ini terbalik dan menjadi yang pertama imunnya positif, artinya dia sedang meningkat, dan ini sedang menurun. Nah, imunnya seperti ini. Nah, ini yang memang yang harus dibutuhkan vaksinasi gitu kan, untuk mendorong agar imunnya bisa meningkat gitu kan, agar ketika virus corona itu masuk ke dalam tubuh seseorang, dia itu sudah persiapan gitu kan. Nah, ada lagi yang keempat, usia 60 sampai 80 dan seterusnya, imunnya lemah. Nah, pada umur 60 sampai 80 tahun ini sudah dipastikan imunnya akan sangat lemah sekali gitu. Nah, ini biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Bahkan tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena banyak umur yang 60 sampai 80 tahun ini masih fresh gitu loh. Kenapa? Karena mereka menjaga kesehatan, sering-sering olahraga ya kan, selalu memakan makanan sehat, misalkan mereka itu vegetarian atau misalkan selalu makan buah-buahan gitu ya, mengkonsumsi banyak vitamin C, itu juga menjadi faktor. Nah, dengan adanya vaksin ini akan menambah imun. Nah, jadi imun yang dalam keadaan sedang ini bisa menambah, ada poin plus gitu kan, untuk menambah imun seseorang. Yang sudah bagus ditambah lagi menjadi bagus, yang sedang ditambah lagi menjadi lebih bagus lagi gitu ya, seperti itu. Jadi agar imun itu akan terus bertambah terus gitu kan, agar buat persiapan kalau seumpamanya terkena virus corona, ini dipastikan virus corona angkat tangan dan angkat kaki dari tubuh seseorang. Nah, inilah tujuannya vaksinasi. Nah, kenapa pemerintah menggencar-gencarkan vaksinasi pada umur 20 sampai 40 tahun? Nah, karena pada umur 20 sampai 40 tahun ini masa-masa di mana seorang itu sedang aktif-aktifnya, refreshing, jalan-jalan, pacaran, shopping, ya kan, bekerja. Nah, overpower gitu loh kan. Makanya ini yang menjadi target pertama pemerintah untuk memvaksin. Walaupun mereka imunnya bagus, tapi aktivitas mereka itu melebihi sampai 100% kapasitasnya. Jadi inilah orang-orang yang memang yang tidak bisa di rumah ya, seperti itu.
Makanya pemerintah lagi gencar-gencarnya vaksinasi, apalagi banyak yang keluar negeri gitu kan, seperti itu. Nah, yang menjadi timbul suatu pertanyaan, kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mau divaksin? Ini pertanyaan yang bagus. Banyak juga orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih sampai sekarang banyak orang yang tidak mau divaksin? Sebetulnya bukan tidak mau divaksin, tapi mereka menunggu kepastian dari ketidakpastian. Kenapa? Karena banyak pemberitaan di media sosial, entah itu dari YouTube, entah itu dari televisi, entah itu dari WhatsApp dan lain sebagainya. Banyak orang yang sudah divaksin malah terkena virus corona, dan banyak orang yang sudah divaksin malah meninggal. Ini yang sangat ditakutkan oleh mereka gitu kan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak tahu di dalam tubuh kita itu apakah ada penyakit bawaan atau tidak gitu. Kenapa? Karena orang yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung itu juga tidak boleh divaksin, harus disertai dengan resep dokter seperti itu. Dan ini juga menjadi PR buat Departemen Kesehatan kan. Nah, karena pemerintah tidak menanggapi tentang kematian virus corona, makanya masyarakat banyak yang tidak mau divaksin gitu kan. Kenapa? Karena banyak orang yang setelah divaksin tapi meninggal, tapi tidak ada tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah setempat. Nah, ini juga menjadi suatu PR buat pemerintah. Harusnya ketika kita divaksin terus tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga, ini juga harus pemerintah tanggung jawab ya. Tapi bagaimana pemerintah bisa tanggung jawab kalau kondisi seperti ini? Nah, jadi buat teman-teman yang tidak mau divaksin, saya sarankan segera divaksin. Ya, kenapa? Karena dengan divaksin itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau seumpamanya virus corona masuk ke dalam tubuh kita, pasti akan mati. Tapi pastikan juga di dalam tubuh kita itu tidak mengandung penyakit yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pada malam hari ini. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan kita akan bertemu kembali dengan topik-topik berikutnya. Salam sehat dan sukses terus.